Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kotak Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Spectral yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang pasukan elit Amerika yang melawan musuh tak kasat mata. Sebelum menonton video ini, alangkah lebih baik kalian menonton filmnya secara utuh karena video ini akan menjadi full spoiler. Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, berikut isi alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang tentara Amerika bernama Sersan Davis sedang berada di medan pertempuran sendirian saat melawan pemberontak. Sersan Davis yang menunggu bala bantuan pun harus masuk ke dalam gedung untuk memastikan tidak adanya musuh. Namun keanehan terjadi saat Sersan Davis masuk di ujung ruangan, di mana terlihat samar-samar sosok misterius melalui kacamata hiperspektral. Saat kacamatanya dibuka, ternyata sosok tersebut tidak terlihat. Dan saat kacamatanya kembali dipasang, secara tiba-tiba sosok tersebut menabrak Sersan Davis. Dan seketika itu Sersan Davis pun tewas. Lantas apakah sosok misterius tersebut? Inilah Spectral. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang insinyur bernama Glenn yang sedang mencari benda kimia bernama tetrasen di tempat rongsokan. Setelah mendapatkan benda yang dicari, Glenn lalu menuju tempat pengembangan senjata di DARPA, yakni sebuah departemen khusus penelitian senjata Amerika Serikat, untuk melakukan pengujian senjata. Ternyata Glenn sedang mengembangkan senjata laser yang mampu melumerkan balok es dengan sangat cepat. Setelah itu atasan Glenn mengundang para petinggi militer untuk dijelaskan terkait proyek senjata terbaru Glenn, yaitu senjata laser yang mampu membekukan dan mendidihkan musuh secara cepat. Senjata mengerikan itu pun diminati oleh salah satu pasukan elit anti-teror Amerika Serikat. Di malam harinya Glenn diberi kabar oleh atasannya bahwa dirinya diminta untuk pergi ke Moldova, Eropa Timur. Glenn diminta untuk melakukan pengecekan pada kacamata hiperspektral buatannya karena beberapa tentara menangkap rekaman visual yang mencurigakan. Kacamata hiperspektral tersebut diciptakan oleh Glenn untuk memudahkan para tentara dalam melihat pergerakan musuh di kondisi gelap atau melihat anomali lainnya, yang saat itu memang digunakan untuk melawan para pemberontak. Singkat cerita, sampailah Glenn di Moldova, menaiki pesawat militer bersama rombongan pasukan tentara Amerika. Glenn langsung disambut Jenderal Orlan dan langsung diajak ke dalam sebuah ruangan rahasia. Di ruangan tersebut, Glenn bertemu dengan Madison, seorang agen CIA. Madison memperlihatkan sebuah rekaman video dari kacamata hiperspektral Sersan Davis yang di awal film tadi tiba-tiba tewas setelah ditabrak oleh sosok misterius. Madison juga menjelaskan bahwa kejadian aneh tersebut ternyata juga berdampak pada warga sipil yang ditemukan tewas dengan cara tidak wajar, di mana organ bagian dalam membeku, kulit terbakar dan berkarat. Setelah mendengarkan semua penjelasan Madison, Glenn memutuskan untuk ikut bersama rombongan tentara menjalankan misi pengintaian ke kota. Hal ini dilakukan Glenn untuk merekam secara langsung sosok misterius menggunakan kamera hiperspektral yang lebih canggih daripada kacamata hiperspektral. Kamera tersebut diletakkan di atas kendaraan lapis baja agar bisa menangkap visual lebih jelas. Glenn sendiri bertemu dengan Kapten Cabrera dan juga Mayor Sanson yang akan memimpin pasukan ke kota. Setelah semuanya siap, lalu Glenn dan rombongan tim Jaguar berangkat menggunakan kendaraan lapis baja. Misi kali ini adalah menyelamatkan satu anggota tim Utah yang tertinggal saat sedang melakukan misi pengintaian di kota. Tak membutuhkan waktu lama, rombongan tim Jaguar sampai di kota. Terlihat kondisi bangunan di kota yang hancur berantakan karena peperangan yang terjadi dengan para pemberontak. Setelah kendaraan lapis baja berhenti di depan sebuah gedung, satu persatu tim Jaguar turun dan mulai memasuki gedung yang dipandu oleh sang kapten dari dalam kendaraan melalui rekaman kacamata hiperspektral masing-masing tentara. Di dalam gedung, para tentara terkejut melihat rekan-rekannya telah tewas dengan keadaan yang tidak wajar. Setelah dilihat, ternyata tidak ada luka tembakan sama sekali di tubuh para tentara yang tewas tersebut.
Saat sedang melakukan penelusuran di dalam gedung, terlihat sebuah pergerakan di balik bak mandi. Setelah bak mandi tersebut dibuka, ternyata itu adalah seorang anggota tim UTA yang sedang bersembunyi. Anggota tentara tersebut adalah satu-satunya yang masih hidup di saat tim UTA lainnya tewas secara mendadak. Dirinya juga terlihat sangat ketakutan, seolah telah melihat hal menyeramkan sebelumnya. Di sisi lain, sebagian tim Jaguar menyusuri lantai atas untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan. Namun saat seorang tentara masuk di sebuah ruangan, dirinya melihat ada sosok aneh yang terekam melalui kacamatanya. Di dalam kendaraan lapis baja, Glenn juga memantau pergerakan visual tersebut melalui monitor. Saat anggota tentara tersebut disuruh menembak oleh kapten, ternyata tembakannya menembus sosok aneh tersebut. Dan secara tiba-tiba sosok aneh tersebut menyerang para tentara dengan sangat cepat. Take the shot. Did he miss? McFadden doesn't miss. Di saat menegangkan itu, Glenn langsung menggunakan kamera hiperspektral untuk menangkap visual sosok aneh yang ternyata berwujud layaknya fisik manusia. Sang kapten yang melihat sosok aneh itu di balik monitor langsung keluar dari kendaraan lapis baja dengan membawa bazoka dan langsung menembak di lokasi sosok aneh itu berada. Namun dirinya malah tewas diserang sosok aneh itu. Semua tentara langsung tancap gas meninggalkan lokasi tersebut dengan terburu-buru. Dan sialnya, di tengah-tengah perjalanan, roda kendaraan lapis baja tiba-tiba melindas ranjau sehingga menjadikan semua kendaraan lapis baja terguling. Beberapa anggota tentara yang selamat lalu bergegas mencari tempat perlindungan di dalam sebuah pabrik. Setelah berada di ruangan atas, Glenn langsung mengarahkan kamera hiperspektral ke luar jendela. Ternyata di luar pabrik terlihat banyak sosok aneh yang hanya terlihat dengan kamera hiperspektral. Melalui kamera hiperspektral itu, Glenn dan para tentara menemukan kelemahan sosok aneh itu, yakni tertahan oleh serbuk besi. Saat mengetahui bahwa serbuk besi itu sengaja disebarkan, sebagian tim Jaguar melakukan penyisiran untuk memastikan tidak adanya pemberontak yang bersembunyi di pabrik tersebut. Ternyata di dalam pabrik terdapat dua bocah yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Dua bocah lalu berkata bahwa mereka sendirian di dalam pabrik dan tidak ada orang lain lagi di dalamnya. Di ruangan lain, tim Jaguar juga menemukan sebuah perangkat radio yang dapat digunakan untuk menghubungi markas. Saat seorang tentara berkata bahwa gelombang sinyal radio itu akan diketahui para pemberontak, Mayor Sanson berkata bahwa yang dikhawatirkan saat ini bukanlah para pemberontak, melainkan sosok tak kasat mata yang membunuh tanpa menyentuh. Saat sedang beristirahat, Glenn menanyai salah satu bocah tentang serbuk besi yang ada di luar pabrik. Bocah itu menjawab bahwa ayahnya lah yang menyebarkan serbuk besi itu. Bocah itu juga berkata bahwa ayahnya telah meninggal diserang sosok aneh yang diyakini adalah Aratare atau hantu perang. Mendengar mitos itu, Glenn tidak gampang percaya karena dirinya lebih ke hal ilmiah. Kemudian si bocah mengajak Glenn dan Madison untuk melihat jasad ayahnya di dalam sebuah ruangan. Glenn menemukan sebuah upin keramik dan kertas yang menunjukkan sebuah tempat bernama Masarov. Si bocah mengatakan bahwa di tempat itulah awal mula munculnya Aratare. Di sisi lain, tim Jaguar menyusun rencana untuk pergi ke titik penjemputan yang berada di tengah kota untuk menghambat serangan Aratare. Maka Glenn mempunyai sebuah ide, yaitu membuat bom dari serbuk besi yang tersedia di dalam pabrik tersebut. Glenn juga melakukan modifikasi kameranya menjadi kamera sorot agar memudahkan melihat Aratare
saat di perjalanan karena kacamata para tentara sudah rusak semuanya. Glenn juga menghubungi markas untuk menyiapkan lampu sorot di kendaraan tank agar memudahkan dalam melihat arah tarik. Saat semua peralatan sudah siap, Glenn langsung menggunakan kamera sorotnya untuk melihat kondisi di luar dan ternyata sudah banyak arah tarik yang akan menyerang. Karena sudah tidak aman, Glenn dan juga lainnya langsung bergegas meninggalkan pabrik tersebut. Arah tarik terus mengejar mereka dan para tentara pun menggunakan bom serbuk besinya untuk menghambat pergerakan arah tarik. Sesampainya mereka di titik penjemputan, betapa menegangkan karena kamera Glenn rusak. Namun tak berselang lama, tentara bantuan pun datang dengan membawa tank yang sudah dipasang alat pemancar hiperspektral. Dan setelah sinar hiperspektral dinyalakan, terlihat banyak sekali arah tarik di atas gedung. Para tentara tersebut mulai melakukan serangan penuh. Namun semua serangan mulai dari tank, senjata mesin dan granat tidak mempan pada arah tarik, dan justru arah tarik itu menewaskan banyak anggota tentara. Dan juga sangat disayangkan seorang bocah harus tewas setelah ditabrak arah tarik. Bersamaan dengan itu datanglah jemputan helikopter. Glenn yang melihat kekejaman arah tarik langsung melemparkan serbuk besi ke arah mereka. Kemudian Glenn dan lainnya langsung naik ke helikopter jemputan. Saat sudah mengudara, terlihat dari helikopter, seluruh kota menjadi kacau karena serangan arah tarik. Glenn dan lainnya dibawa ke sebuah bunker yang berada di atas bukit. Di malam harinya, Jenderal Orlan datang ke bunker dengan beberapa pasukan yang masih tersisa. Jenderal menjelaskan bahwa markas dan sebagian besar pasukan telah musnah oleh serangan arah tarik. Jenderal Orlan pun sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi karena semua teknologi tempur canggih tidak bisa menghalau arah tarik. Saat itu juga Glenn menjelaskan bahwa arah tarik kemungkinan adalah buatan manusia, di mana setelah Glenn melakukan beberapa pengamatan, dirinya melihat bahwa arah tarik tidak bisa menembus keramik dan baja. Dari sini Glenn menyimpulkan bahwa arah tarik pasti terbuat dari sifat benda seperti padat, cair, dan gas, sehingga dapat dihancurkan. Dan Glenn mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan arah tarik. Dengan beberapa peralatan yang dibawa dari markas pusat, Glenn langsung merancang senjata elektrik yang dapat melontarkan sinar plasma. Half of these are labeled defective. We're gonna need a voltage. Right? Should break down cones. Setelah semua senjata telah siap, tujuan selanjutnya adalah Mazarov. Belakangan diketahui bahwa Mazarov adalah pusat pembangkit listrik terbesar, maka sangat masuk akal karena untuk menciptakan arah tarik dibutuhkan daya yang sangat besar. Bergegas semua pasukan yang tersisa berangkat ke Mazarov. Sesampainya di sana, para pasukan langsung bersiap menyerang dengan bantuan robot anjing yang sudah dipasangkan pemancar sinar hiperspektral. Saat arah tarik terlihat, Mortensen langsung membidiknya dan Spectral kill. senjata elektrik tersebut bisa menghancurkan arah tarik. Di sisi lain, Glenn dan Madison menuju ke ruang laboratorium. Di sana mereka melihat peralatan pembuatan arah tarik, di mana ternyata semuanya itu dibuat berdasarkan pemindaian tubuh manusia sampai pada tingkat molekulnya. Saat memasuki ruangan berikutnya, Glenn dan Madison melihat beberapa arah tarik yang masih terkurung di ruangan kaca. Tanpa menunggu waktu lama, Glenn langsung melepas kabel-kabel sumber daya sesuai panduan Madison. Di luar gedung, para tentara menyerang arah tarik yang saat itu bergabung menjadi satu.
Tidak ada pilihan lagi, Mayor Sanson menggabungkan semua tenaga yang ada pada senjata utama. Saat daya sudah penuh, Mayor Sanson langsung menembakkan senjata itu dan di saat menegangkan itu, Glenn berhasil menarik tuas pemutus daya sehingga kabel-kabel penghantar arus terlepas dan seketika itu Aratar hancur satu persatu. Glenn dan Madison lalu menuju sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali kapsul berisi otak dan saraf manusia. Glenn meyakini bahwa Aratare dibuat dari manusia dan dicetak dengan alat-alat canggih di sana. Entah siapa yang menciptakan mimpi buruk ini, Glenn dan Madison langsung mencabut semua daya pada kapsul-kapsul tersebut. Setelah semua kejadian yang telah terjadi tadi, Mayor Sanson kembali ke medan pertempuran untuk melawan pemberontak dan Glenn juga dipulangkan ke negaranya dan film pun selesai.